Shalom. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita yang telah memberikan kepada kita kesempatan sore hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan namanya, berdoa dan mendengar firman-Nya. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam ibadah ini dan memohon berkat dari Tuhan, dan juga kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga memberikan kepada kita kekuatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan kita di kemudian hari. Untuk itu kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita mulai ibadah kita bernyanyi. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dan kerendahan.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan firman-Mu itu menerangi hidup kami, sehingga kami mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami mau melakukan kehendak-Mu selama hidup kami, agar kami memperoleh kebahagiaan. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu, dan kuatkanlah kami untuk menolak dan meninggalkan hawa nafsu dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah di ibadah sore kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur pasal yang ke-62 ayat pertama sampai ayat yang kelima.
Marilah kita membacanya secara responsoria dan nanti di ayat yang kelima kita sama-sama membacanya. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini marilah kita dengan kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat di hari-hari yang lalu, baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan melalui pikiran kita. Dan dengan kerendahan hati juga marilah kita memohon keampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan,
serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sore hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini kasih mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai tambahan warta jemaat kita terkait dengan pengadaan videotron, seperti warta jemaat minggu lalu bahwa pada hari ini akan diadakan penggalangan dana untuk pengadaan 2 unit videotron yang merupakan saat ini adalah tahap keempat, dan dana yang sudah terkumpul seperti di warta jemaat kita sekitar 95 juta. Sementara dana yang dibutuhkan 196 juta. Kami memohon partisipasi dari Bapak Ibu jemaat semua untuk mendukung pengadaan videotron ini
melalui amplop yang telah dibagikan kepada kita pada saat pembagian kertas acara tadi. Dan kami sampaikan bahwa amplop itu nanti kiranya dimasukkan ke dalam keranjang persembahan yang ada di pintu-pintu di gereja ini, pintu samping kiri, samping kanan, dan pintu depan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung melalui transfer juga bisa pada nomor rekening yang ada di dalam amplop, dan juga bisa melalui kris yang disediakan dengan menambahkan kode 2 di ujung nilai nominal yang akan ditransfer. Misalnya Bapak Ibu ingin mentransfer Rp100.000, diberikan Rp100.002. Jadi sekali lagi kami mohon dukungan dari Bapak Ibu jemaat semua untuk pengadaan videotron tersebut. Itulah tambahan warta berita yang ada di tertib acara kita. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi di mata acara nomor yang ke-11. Tuhan memimpin langkahku di tiap saat, dan karena tetapku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku bersorak penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku bersorak penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami rindu menyambut firman-Mu. Kami memohon tuntunan Allah Roh Kudus yang membuka pengertian kami akan apa kehendak Allah untuk kami hidupi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap dan rindu akan sabda-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kepada kita sekalian. Saudara-saudari, mari kita membuka firman Tuhan dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya mengundang kita untuk menyambut, menerima, membaca secara responsoria. Saya ayat 22, Ibu Bapak, saudara-saudari ayat 23, demikian seterusnya. Bila sudah menemukan, katakan amin. Firman Tuhan ayat 22,
Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Amin, demikian firman Tuhan. Salam, selamat hari Minggu. Tolong salam samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini adalah perjalanan Tuhan Yesus dengan para murid. Namun kita akan lebih terang memahami firman ini kalau kita membaca dari ayat yang terakhir. Ayat 32 terlebih ayat 33. Ayat 33 menyebutkan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Mereka menyembah dia setelah melihat apa yang terjadi. Setelah melihat Tuhan Yesus berdiri di atas badai, di atas air yang bergelombang. Injil Markus menuliskan dengan lebih terang. Markus 6 ayat 52, ini kisah yang sama tapi oleh penulis Injil berbeda. Markus 6 ayat 52 menyebut demikian. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Apa peristiwa roti? Kalau kita membaca Matius 1 sampai 21, itu adalah peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan 5 roti dan 2 ikan, makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, sisa 12 keranjang. Itu peristiwa siang harinya. Lalu kemudian Tuhan Yesus menyuruh para murid menyeberanglah lebih dulu ke seberang, melewati danau Tiberias, danau Galilea. Lalu setelah Tuhan Yesus menyuruh para murid pergi dengan perahu, Tuhan Yesus memulangkan orang yang 5.000 itu. Pulang ke rumahmu, pulang ke keluargamu, pulang ke tugas-tugasmu, pulang semua. Setelah kedua grup itu pulang, disebutkan di atas 22, Tuhan Yesus seorang diri. Ayat 23, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Ia seorang diri di sana, ia sampai malam di sana. Saudara-saudari, setelah para murid melihat kuasa Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan, ternyata apa yang disebutkan Injil Markus, mereka belum percaya bahwa dia Allah, walaupun telah melihat peristiwa mujizat itu.
Markus menyebut tadi hatinya masih degil. Degil itu apa bahasa lainnya ya? Keras. Hatinya belum terbuka. Mereka belum tahu siapa yang bersama mereka. Maka Tuhan Yesus membimbing mereka lewat sebuah perjalanan dramatis. Lewat sebuah peristiwa yang pada akhirnya dengan proses sedemikian rupa, ayat 33 tadi, mereka seluruhnya 12 murid itu yang ada di perahu, mereka bersujud, mereka menyembah, dan mereka berkata, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Apa perjalanan mereka yang diikutkan Tuhan Yesus? Disebutkan bahwa para murid, ayat 24, sudah beberapa mil jauhnya berlayar dari tepi pantai. Injil Markus menyebut para murid sudah 3 mil jauhnya. Perahu yang mereka naik itu perahu tradisional, terbuat dari kayu, itu sekitar 1,5 meter, pendek, tradisional, dan mereka mendayungnya secara manual. Ada layar yang membantu, itu perahu yang kecil. Injil Markus menyebut mereka sudah berlayar 3 mil jauhnya. 1 mil itu 1,6 kilometer. 3 mil berarti mereka sudah mendayung 1,6 kali 3, 4,8 kilometer. Itu kalau ditarik garis lurus dari Kodam ke Padang Bulan. Berarti perahu yang mereka dayung itu dan danau itu sangat luas. Mereka berangkat sore hari sampai jam 3 pagi mereka masih mendayung dalam kegelapan. Dan saat itulah disebutkan pada firman Tuhan ayat 25, kira-kira jam 3 malam. Mereka masih terombang-ambing di atas danau. Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air. Saudara-saudari, ayat 26 menyebut semua mereka ketakutan. Semua mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan datang mendekati mereka. Waktu itu malam, jam 3 malam, gelombang badai angin sakal masih bergejolak. Angin sakal adalah angin yang datang dari depan. Badai yang datang dari depan. Jadi saudara-saudari bisa bayangkan, mereka mendayung 12 orang, maju 2 meter, disorong angin sakal, mundur 4 meter. Mereka terapung, terombang ambing di atas danau itu. Malam gelap, tidak ada penerangan, hanya lentera seadanya. Gelombang sudah bergejolak, muncul pula sosok penampakan. Berjalan di atas air. Saudara mendengar ini enak, tapi kalau saudara di posisi mereka, maka saudara juga pasti akan berseru, ketakutan, berteriak-teriak. Ada film The 12 Strong katanya. Itu film 12 orang yang tangguh dalam peperangan. Saudara-saudara, para murid ini, Petrus, Andreas, Bartolomeus, dan lain-lain, ini semua bapak-bapak. Bisakah saudara bayangkan 12 bapak-bapak dalam sebuah perahu, mereka semua ketakutan berteriak. Itu hantu katanya. Saudara-saudari, kalau saudara mau merasakan suasana kebatinan mereka, malam ini datanglah ke kuburan yang di depan ini, jam 3 pagi duduk di situ. Saudara diam di situ. Saudara merinding ketakutan, begitulah kira-kira. Dan ini menekankan, menegaskan bahwa hantu itu memang ada. Setan itu memang ada. Dan para murid mengira itu hantu laut. Barangkali kalau di mitos Ratu Pantai Selatan, mereka kira itu Nyi Roro Kidul begitu ya. Itu penunggu danau, itu hantu. Mereka semua ketakutan. Tapi apa firman Tuhan? Tuhan datang kepada mereka dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata aku ini dalam bahasa Yunani adalah ego emi. Kata aku ini adalah persis kata yang disebutkan Keluaran 3 ayat 14. Ketika Musa bertemu Allah dan Musa bertanya, Bapa, siapa namamu? Nanti kalau orang Israel bertanya padaku, siapa yang menyuruhmu Musa? Siapa aku sebutkan namamu? Lalu Allah berkata dalam Keluaran 3 ayat 14, katakan kepada mereka, aku ada yang aku ada, itulah yang menyuruhmu. Dalam bahasa Ibrani, Ehyeh ada, Asher yang Ehyeh.
Ehyeh, asyet ehyeh, itu artinya aku ada, yang aku ada. Kalau disingkat YHWH, lalu dikembangkan Yahweh. Yesus berkata kepada murid, tenanglah, aku ini, aku yang menjumpai Musa dahulu, akulah yang menjumpaimu sekarang ini. Aku ada, yang aku ada. Tuhan Yesus mau mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah Allah Trinitas. Aku yang mencipta danau dan segala isinya. Aku Allahmu, aku yang datang ini sekarang. Tenanglah, jangan takut. Tapi apa kata para murid? Itu hantu. Saudara-saudari, dalam ketakutan sering orang yang kita kenal pun kita rasa tidak kenal. Coba saudara tatap samping kiri kananmu. Kalau dalam bahasa Batak disebut ini begu-begu dui katanya. Para murid berkata, Tuhan datang, aku ini. Apa kata murid? Dang hamui, begu-begu dui katanya. Bayangkanlah itu. Dan itu jam 3 malam, gelombang masih bergejolak, mereka hampir mati. Tiba-tiba ada orang berjalan di atas gelombang itu, di atas badai itu. Coba katakan pada samping kiri kananmu, begu-begu dui, bilang 2 ya. Oke, sekarang ganti, begu-begu doho, bilang 2 ya. Coba sekali lagi semua, 2 ya, begu-begu doho, 2 ya. Agar kita menangkap suasana kebatinan ini. Kalau misalnya ada orang mengatakan kepadamu, Horas, au pandita duau, katanya kan, dang, begu-begu dui katanya. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Kulihat tadi bapakmu, di mana? Simpang Pos, dang, begu-begu dui katanya. Bagaimana perasaanmu? Tuhan Yesus barangkali kecewa dan kesal karena para murid telah melihatnya, sudah melihatnya, tapi mereka belum bisa mencernanya. Ketakutan itu begitu besar sehingga mereka menyimpulkan itu tidak mungkin Tuhan Yesus, itu hantu. Kalau saya jadi Tuhan Yesus barangkali saya kesal dan marah pada mereka. Jauh-jauh aku datang menolongmu, kau bilang pula aku begu-begu, kan begitu. Memang kalau diulang-ulang, hantu, Tuhan itu jadi mirip dia. Tuhan, 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 Tuhan. Ada yang mendengar Tuhan, ada yang mendengar hantu. Tuhan Yesus datang kepada mereka, mengatakan siapa dirinya, lalu mereka mengatakan itu bukan Tuhan Yesus, itu adalah hantu. Lalu Petrus berseru menjawab, Tuhan Yesus, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Saudara, bayangkanlah Markus 6 ayat 52 itu, itulah kedegilan hati para murid. Sudah diperkenalkan Tuhan, Tuhan langsung berbicara, aku ini. Apa kata Petrus? Kalau itu kau, bayangkan. Aku mamakmu. Kalau mamaknya itu, bayangkan ketidakpercayaan itu. Saudara bisa membayangkan masuk dalam percakapan mereka, betapa sulitnya menjelaskan ketuhanan Yesus pada mereka. Petrus berkata, apabila itu engkau, ini tanda dia belum percaya. Aku baru percaya kalau kau izinkan aku berjalan di atas air datang kepadamu. Lalu Tuhan Yesus berpikir, oh oke juga imannya kawan ini gitu ya. Oke lah, tadi kau bilang aku begu-begu kan, oke. Datanglah katanya. Ayat 29 Tuhan Yesus menantang imannya. Datanglah. Dan saudara-saudari, Petrus berjalan. Dia bisa melangkah. Dia merasakan badai angin sakal itu di bawah kakinya dan dia mengapung, dia perlahan mendekat pada Tuhan, dia bisa berjalan. Entah beberapa langkah, entah beberapa meter, tapi firman Tuhan berkata, dia berjalan. Tapi ketika dirasanya ayat 30, angin bertiup, ketika dirasanya badai, ombak dan gejolak itu, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara-saudari, ada 2 realita di sana. Realita pertama, Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku ada, yang aku ada, berdiri di depannya. Lalu ada realita kedua. Realita kedua adalah ombak, angin sakal, badai, gelap malam, ketakutan, ketidakpastian. Ada 2 realita.
Tapi Petrus lebih condong hatinya merasakan realita kegelapan itu, ketakutan itu. Ada Tuhan Yesus di sana, tapi seakan-akan kehadiran Tuhan tertutup oleh ketakutan, badai, rasa ingin tenggelam yang ada dalam dirinya. Saudara-saudari, baru-baru ini anak saya naik sepeda di kompleks tempat saya tinggal. Saya tinggal di kompleks kampus Abdi Sabda. Saya mengajar di sana. Lalu anak saya kelas 2 SD, dia naik sepeda keliling kompleks. Dia biasa begitu. Lalu saat sore saya juga naik sepeda. Tiba-tiba saya lihat ada kerumunan anak-anak. Lalu anak saya di tengah, kelas 2 SD. Yang lain mengurumuni dia. Rupanya sepedanya ditabrak dan mau dirampas oleh yang lebih besar untuk dipinjam paksa. Lalu saya datang naik sepeda begitu. Apa kata anak saya? "Wayo kalian, sudah datang bapakku," katanya. Waduh, saya merasa hebat juga lah kan. "Kenapa itu? Kenapa itu?" saya bilang. "Ini Pak, diambilnya sepeda aku Pak. Wayo kalian, wayo, sudah datang bapakku," katanya kan. Untung nggak datang juga bapak mereka kan. Kalau datang bapaknya saya seram juga kan begitu. Begitulah percaya diri seorang anak ketika bapaknya datang. Dia satu dikelilingi orang yang membuli, tapi ketika bapaknya datang, dia berdiri tegap. "Wayo kalian, bapakku sudah datang." Harusnya itu yang ada dalam diri para murid. Ada ketakutan, ada badai, ada angin sakal, tapi Yesus ada di sana. Kenapa mereka lebih takut kepada kegelapan daripada percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melihat hal itu. Lalu Tuhan Yesus mendengar. Ini doa paling pendek yang pernah saya baca. "Tuhan," ayat 30, "tolonglah aku." Ini doa paling pendek. "Tuhan, tolonglah aku." Lalu bayangkan ayat 31. Segera, tak tertunda sedetik pun. Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dengan cepat, segera, tidak ada jeda. Di situ doa dipanjatkan, "Tuhan, tolonglah aku." Belum amin doa Petrus, segera tangan Tuhan terulur menolong dia. Dan bukan hanya itu saja, disebut juga pada ayat sebelumnya ada 2 kali kata segera. Ayat 27, "Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, 'Tenanglah, aku ini, jangan takut.' Ayat 31, Yesus segera mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, 'Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?'" Pada bahasa aslinya ini bukan nada marah. Kita sering menangkap sepertinya Tuhan Yesus marah. "Kenapa kau bimbang?" Pada bahasa aslinya, bahasa Yunani ini disebutkan, "Kenapa imanmu kecil? Tambahkan imanmu. Tambahkan imanmu." Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan Tuhan Yesus berkata padanya, "Tambahkan imanmu sedikit lagi." Karena apa? Tadi kau sudah melakukannya. Tadi kau berhasil berjalan. Tambahkan sedikit lagi, maka kau akan sampai kepadaku. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Kemarin kau sudah melihat 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang, bukan? Sebelumnya kau sudah melihat orang yang lumpuh, orang yang kerasukan." Kalau kita membaca Alkitab, ini peristiwa kedua di mana Tuhan Yesus meredakan badai. Sebelumnya Tuhan Yesus bersama para murid naik di atas perahu, lalu kemudian angin dan gelombang datang. Para murid berkata, "Kita akan mati, kita akan binasa, kita akan celaka." Mana Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus tidur di buritan kapal. Lalu Petrus mengguncang-guncangkan Tuhan Yesus. "Rabi, Rabi, tidakkah kau peduli kita akan mati?" Lalu Tuhan berkata, "Tenanglah, diamlah." Lalu badai tenang, angin tenang, danau tenang. Lalu mereka berkata, "Siapakah orang ini?" Sampai angin dan laut dan badai pun tunduk padanya. Ini peristiwa kedua. Tuhan Yesus berkata pada Petrus, "Kau sudah melihat semua yang kulakukan. Tambahkan imanmu sedikit lagi. Tambahkan imanmu sedikit lagi. Agar kau tidak bimbang karena ketakutan. Agar kau bisa berjalan menaklukkan badai hidup."
saudara-saudari, ayat 32, 33, disinilah mereka menyadari. Disinilah mereka, ke-12 orang itu bersujud bersama-sama di atas perahu, menyembah Dia dan mengatakan pengakuan iman. Sesungguhnya Engkau Anak Allah. Saudara-saudari, perahu pada gereja mula-mula adalah simbol gereja secara persekutuan. Pada perjanjian baru, perahu itu adalah simbol gereja. Ketika Tuhan Yesus naik ke perahu, itu menyimbolkan Tuhan Yesus masuk ke dalam gereja. Kita juga dalam kota Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia ini, kita harus tetap berada dalam perahu. Karena bila kita keluar dari perahu, dari gereja, maka kita akan tenggelam. Tetap ingat pada perahu, bersekutu dalam perahu. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus membersamai mereka dan mereka mengenal kuasa Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Saudara-saudari, firman ini membuka pemikiran kita bahwa dalam badai hidup Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Ada teladan yang sangat penting yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Pertama adalah sebelum Tuhan Yesus mengerjakan pelayanannya, Dia naik ke bukit, Dia berdoa. Ada orang Kristen yang tidak berdoa, maka dia pasti orang yang sombong. Karena apa? Bayangkan Tuhan sendiri pun berdoa. Maka siapakah kita? Kita berani mengerjakan sesuatu, kita berani memulai aktivitas tanpa doa. Bahkan Tuhan sendiri berdoa, maka kita pun harus lebih sungguh juga berdoa. Doa adalah berkat anugerah yang besar dari Allah. Doa bisa mengubah keadaan dalam 3 kata saja. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan Yesus mengubah kehidupan Petrus. Doa bisa mengubah keputusan Allah. Saya mengundang kita, mari kita baca Yesaya 38. Yesaya 38 ayat 1 sampai 5. Mari kita berdoa membacakannya tentang doa ini bersama-sama. Yang laki-laki ayat 1, perempuan ayat 2, demikian sampai ayat 5. 2 ya. Pada hari-hari itu, yang laki-laki 2 ya. Pada hari Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2 perempuan, 2 ya. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kita stop sampai di sana. Saudara-saudari, biasa kalau ada pelayan Tuhan, pendeta datang berkunjung ke rumah. Dalam tradisi perjanjian lama, nabi-nabi juga sering datang menemui orang-orang tertentu. Tapi kedatangan ini agak berbeda. Bisakah kita bayangkan pendeta dan penutua datang ke rumahmu, pendeta berkata, Horas amang horas, beginilah firman Tuhan. Apa itu? Sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kira-kira kita sok atau tidak? Yesaya datang dengan firman itu. Bereskanlah urusanmu, sampaikan pesan terakhirmu. Saya datang berkunjung menyampaikan firman Tuhan. Apa itu? Kau akan mati, kau tidak akan hidup lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan ia berdoa. Ia menangis dengan sangat. Lalu ayat kelima, mari kita baca bersama-sama 2 ya. Pergilah
dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara-saudari, doa dan hanya doalah yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Ketika Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah memutuskan, keputusan mereka adalah bulat dan final. Umur Hizkia hari itulah terakhir. Allah mengutus Yesaya menyampaikan firman-Nya, persiapkanlah dirimu, inilah hari kematianmu, kau tidak akan sembuh lagi. Tapi Yesaya belum pulang, belum keluar dari rumah Hizkia. Lalu Hizkia berdoa mengarah ke dinding. Ayat 4, dia berdoa dengan sangat sambil menangis. Lalu Tuhan tersentuh karena doanya dan Tuhan menyuruh Yesaya balik badan. Yesaya, pulanglah, sampaikan firmanku kepada Hizkia. Beginilah firman Allah, telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara-saudari, apakah yang bisa mengubah Tuhan selain doa yang dapat kita lakukan setiap hari? Petrus berdoa, Tuhan tolonglah aku. 3 kata yang pendek. Doa bisa mengubah keadaan, doa bisa mengubah manusia, doa bisa mengubah keputusan Tuhan. Maka mari kita menghormati, menghargai kuasa doa itu. Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan Yesus datang juga bersama-sama dalam hidup perahu saudara. Tuhan berkata, akulah yang menjumpai Musa, akulah yang menjumpai Petrus di Danau Galilea, dan akulah yang menjumpaimu hari ini lewat firmanku. Tenanglah, jangan takut, berdoalah, berserulah, karena sebelum doamu amin, aku sudah bersegera menolongmu. Tuhan yang sama, ego emi, aku ada, yang menyampaikan firman-Nya pada saudara. Tuhan yang sama yang berkata, tenanglah, jangan takut, datang padaku, ada badai, ada ombak, berjalanlah. Tambahkan imanmu, tambahkan imanmu. Tuhan Yesus datang pada saudara. Apapun pergumulanmu, katakan pada dirimu hari ini, tenanglah, jangan takut, karena Allah yang menjumpai Musa dan Petrus telah menjumpaimu sekarang. Tuhan berkata, datanglah berjalan di atas air. Tidak mungkin Tuhan bisa kukerjakan kuliahku ini, itu adalah angin sakal hidupmu. Tidak mungkin Tuhan aku bisa melewati pekerjaan ini, itu adalah badai kehidupanmu. Tuhan menantangmu, datanglah, jalani badai itu. Aku menunggumu di sini, datanglah. Tambahkan imanmu, tambahkan keberanianmu, tambahkan tekadmu, tambahkan doamu, datanglah. Saudara-saudari, yang mengundangmu hari ini adalah Allah Alfa dan Omega. Firman-Nya tidak berubah, kuasanya tetap. Besar setiamu Tuhan Bapakku, setiap pagi dapat rahmat baru, seperti yang kita nyanyikan. Tuhan berkata, tenanglah, datanglah, dan pulang dari tempat ini. Jalanilah pergumulanmu seperti berjalan di atas badai, dan Tuhan Yesus memberkati, menyertai bersama dengan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan baik kepada kami. Firman-Mu telah kami dengar. Izinkanlah kami bukan hanya pendengar, tapi turut mengalami, turut hidup di dalamnya, dan merasakan kuasa Allah dan firman yang hidup bersama-sama dengan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam studi, mencari pasangan hidup, dalam perantauan jauh dari orang-orang terdekat, keluarga. Berkati seluruh perjuangan, perjalanan dalam badai yang mereka tempuh, sehingga dalam iman mereka boleh menyadari Allah Khalik langit dan bumi tidak pernah membiarkan orang yang berseru dan berdoa kepadanya tenggelam dalam badai ketakutan. Sempurnakanlah firman-Mu ya Tuhan, karena dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah kita naikkan pujian, tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. untuk berdiri.
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berarti semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap sekaligus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan Allah-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu pada kita semua.